Ini menandaskan hubungan antara Islam dan Ibrahim tidak pernah bergeser. Kita bisa tahu bahwa Islam ini diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang justru muncul adalah sebutan Yahwa atau Yahwa. Yang di dalam Al-Quran bahasa Arab tertulisnya alif, lam, lam, ha. Kita melafalkannya Allah. Ada sesuatu yang cukup menarik dalam pengkajian bahasa Arab ini. Sesuatu yang ditulis dengan huruf Arab biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Tapi ada satu kata yang tulisannya tidak dibaca sesuai dengan tulisan. Tidak ada seorang pun di kalangan masyarakat Timur Tengah ketika menjumpai istilah alif, lam, lam, ha dibaca Allah. Tetapi mereka serempak menyebutnya dengan pronunciation Allah. Menyebut dengan sebutan Allah. Allah ini tidak dikonstruksi dari bahasa Arab. Tetapi ini adalah istilah non-Arab yang diarabkan. Jadi bukan asli istilah Arab. Memang ada beberapa sarjana kontemporer mengatakan bahwa istilah Allah itu dibuat dari al plus ilah. Al-ilah diringkas menjadi Allah. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi saya sendiri tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu. Sebab kalau kita bersepakat dengan istilah itu, kita akan bertabrakan dengan data sejarah. Karena kita tahu Abraham atau Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi orang yang diarabkan. Makanya dalam tarikh kita sebut Ibrahim itu bukan sebagai aribah, orang Arab asli, tetapi disebut sebagai musta'ribah, orang yang diarabkan. Artinya beliau bukan asli orang Arab dan bukan penutur asli berbahasa Arab. Tetapi kita menerima istilah Allah ini, tadi sudah saya sebut, kedekatan bahasa Arab lebih dekat dengan bahasa Aram. Sementara bahasa Ibrani, pronunciation-nya Yod, He, Vav, He, Yehova. Yehova, atau kadang Yahwa. Arab menyebutnya Allah. Hukum linguistik membuktikan Yod, huruf Ya Ibrani, dalam Arab itu menjadi alif. Tadi saya contohkan, Yismael huruf Ya, Yod. Arab menjadi Ismail, alif. Kemudian Yisrael, Arab menjadi Israel. Jadi dengan pendekatan ini, membuktikan bahwa pronunciation yang lebih dekat bahasa yang dikenalkan oleh Ibrahim atau Abraham dalam bahasa Aramaik sama dengan bahasa Arab menyebut kata Allah. Ini menandaskan hubungan antara Islam dan Ibrahim tidak pernah bergeser. Kita bisa tahu bahwa Islam ini diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Quraisy alias Fikhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Kaidar bin Ismail bin Ibrahim. Jadi antara Ibrahim dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam religionnya sama. Ini menandaskan ada pewarisan tradisi iman Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikekalkan nama Allah, Islam memiliki hak penuh dalam pembelaan nama Allah ini. Masalah yang sekarang muncul, orang Kristen dimanapun pasti tahu. Saya kira saya masih hafal, ada seorang profesor di Malaya University yang bernama Profesor James Collins. Mungkin yang hadir di sini pernah berjumpa dengan beliau, dan insya Allah masih mengajar di sana. James Collins. Dia menulis sebuah buku Sanskrit in Indonesia atau Sanskrit in Malay. Dia adalah sebetulnya seorang pakar dalam bahasa Greek. Ketika datang ke tanah Melayu, ke Asia Tenggara, beliau menemukan sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Ternyata bahasa Melayu sejak abad pertengahan itu telah menjadi bahasa lingua franca untuk seluruh kawasan Asia Tenggara. Jadi bahasa Melayu adalah identity marker of Malay region. Jadi merupakan identitas bagi komunitas kemelayuan di Asia Tenggara. Pada masa abad pertengahan,
Itu kesimpulan beliau. Ternyata pada masa abad pertengahan itu pula, di Eropa, bahasa Latin juga menjadi lingua franca pada zamannya. Jadi, pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu sudah mengalami kecenderungan keilmuan yang cukup luar biasa. Dari segi filologi, manuskrip Melayu itu adalah manuskrip yang jumlahnya terbesar dari sekian manuskrip yang dilahirkan dari bahasa-bahasa di kawasan Asia Tenggara. Dan itu menggunakan bahasa Melayu. Kebetulan sedang membawa satu buku penting, tapi ini cetakan. Terbitan tahun 1910. 1910, saya masih pegang ini. Judulnya Kitab Perjanjian Baharu. Kitab Perjanjian Baharu. Tulisannya bukan menggunakan aksara Latin. Tulisannya menggunakan aksara Jawi. Ini dibuat oleh seorang sarjana atau scholar Kristen yang bernama Celeber. Dalam bahasa Melayu tinggi, Hai Melay. Dalam bahasa Melayu tinggi. Dan teks ini sampai sekarang masih kita bisa saksikan. Di dalamnya itu tertulis, saya kutip dari Matius. Di sini ada kata-kata Matius, Injil Matius. Pasal yang ke-27, ayat yang ke-46. Ini ada ayat 46. Dikatakan, dengan suara yang nyaring katanya. Shootnya lebih dekat bisa? Ini ada ya. Dengan suara yang nyaring katanya, Ili, Ili, lama sabaktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebetulnya pernyataan Yesus Kristus menurut orang-orang Kristen ketika disalibkan, beliau menggunakan bahasa Suryani. Beliau mengatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Apa maksudnya? Kalau ini diterjemahkan yang bahasa Suryani ini ke dalam bahasa Arab, itu maksudnya sama dengan ilahi, ilahi, limada taroktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di situ Eli sama dengan ilahi, sama dengan Tuhanku. Ini sebetulnya orang Kristen pada tahun 1910 sudah tahu bahwa istilah Eli, Eloi, ilahi itu menunjuk pada Tuhan. Tapi yang versi yang sekarang yang ditulis dengan aksara Latin bukan disebut Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau kita yang Muslim mungkin melafalkannya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini sesuatu kekeliruan yang sangat fatal. Mengapa fatal? Karena pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu di Asia Tenggara sudah paham bahwa istilah Allah itu adalah nama, bukan sebutan. Jadi istilah Eli, Eli, lama sabaktani itu bahasa Suryani yang diungkapkan oleh Jesus Christ di kayu salib. Sepadan dengan terjemahan berbahasa Arab menyebutnya ilahi, ilahi, limada tabaktani. Bahasa Melayu atau Indonesia versi yang lama diterjemahkan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu sudah tepat. Tetapi pasca kolonialisasi, penghapusan huruf Jawi di Indonesia terjadi, bergeser menjadi aksara Latin. Pada saat itulah Profesor Klinkert, seorang Belanda, yang beliau menulis sebuah kamus cukup populer, saya kira di Malaysia juga. Beliau menulis sebuah kamus yang judulnya Malay Nederlands Woordenboek. Jadi kamus bahasa Melayu, tetapi beliau peletak dasar bahwa istilah Allah itu disepadankan dengan Tuhan. Disepadankan. Jadi bukan sebagai nama Tuhan, tapi gelar saja. Makanya ada istilah Allahku, Allahmu, Allahnya. Secara gramatik ini tidak benar, baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Tidak bisa dibenarkan. Bahkan kita mengajukan protes. Para ahli linguistik Indonesia sudah mengajukan protes kepada Lembaga Alkitab Indonesia, Indonesian Bible Society di Jakarta, untuk mulai memikirkan ulang bahwa tidak bisa secara gramatik bahwa Allahku, Allahmu, Allahnya itu dipakai. Seharusnya yang tepat adalah Tuhan, Tuhanmu, Tuhannya, Tuhanku. Tidak bisa Allahku, Allahnya. Tetapi
protes para ahli linguistik bahasa Indonesia di Indonesia tidak digubris oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya juga baru tahu, ternyata Lembaga Alkitab Malaysia penerbitannya juga di Jakarta. Jadi ini nampaknya ada link antara Indonesia dan Malaysia, kaum Kristen di Indonesia dan di Malaysia membuat link bahwa apa yang disebut Allah itu jangan dimaknai sebagai nama, disebut saja sebagai sebutan. Sehingga tidak salah bila kalau kita mendengar istilah tiada Tuhan selain Allah, itu maksudnya Tuhan yang kita sembah itu bernama Allah. Tapi kalau dalam Alkitab maknanya bergeser. Apa? Disebutkan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, mereka sebut tidak ada Allah kecuali Tuhan. Ini problem persoalan bahasa. Problem, apa maksudnya tidak ada Allah kecuali Tuhan? Sementara kita sudah jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya mau bacakan, kalau mau buka yang Kristen terutama yang ada di sini, coba sila buka pada Yosua, dalam kitab Yosua. Yosua pasal 24 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia berbunyi demikian. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Apa disebut? Jangan ada padamu Allah asing di tengah-tengah kamu. Kalau begitu, maksudnya Allah asing itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang asing. Jadi Allah di sini maksudnya bukan nama, tapi sebagai sebutan. Itulah yang membuat kita gelisah sebagai seorang Muslim, baik Malaysia di Indonesia. Bagaimana mungkin Allah yang sebagai nama diubah maknanya menjadi sebutan? Karena mereka memang punya testimoni, credo, bahwa Allah di dunia ini banyak. Ada Allah A, ada Allah B, ada Allah C. Tapi Allah orang Kristen yang disembah bernama Jesus Christ. Jadi sebutan Allah, memang mereka menyembah Allah. Tapi Allah yang dimaksud bernama Jesus Christ. Sementara Muslim, Tuhan yang kita sembah itu adalah bernama Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa terima penggunaan mereka dengan sebutan Allah berbeda dengan penggunaan istilah Allah bagi seorang Muslim. Meskipun dengan istilah yang sama, tapi makna berbeda 360 derajat. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu.